Kebetulan kalau Hanan Catering itu 90%-nya karyawannya difabel, Mbak. Jadi memang saya memberdayakan difabel. Awalnya kita memperkerjakan 1, terus 2, 3, alhamdulillah sekarang udah mulai banyak. Orang yang tidak bisa bikin roti 7 hari jadi ahli roti gitu loh. Wow. Dan bisa jualan gitu kan. Kan kalau kuliah bisa bertahun-tahun kan. Saya merasa lembaga saya ini memang tepat untuk masyarakat, pemberdayaan masyarakat gitu Mbak. Karena cuman 7 hari orang bisa jualan pastry, bakery, bisa jualan catering gitu kan. Sukses bisnis catering, sukses juga melatih ribuan orang, termasuk teman-teman difabel. Cari cuan jalan, berdampak juga iya. Gimana tuh caranya? Langsung aja kita ngobrol sama tamu kita hari ini. Ada founder dari Wandi Catering dan juga Hanan Academy, Pak Wandi Kursandi. Selamat datang di Uang Bicara. Halo Pak. Iya, halo Mbak. Terima kasih sudah gabung jarak jauh dari Bandung. Nah, ini bisa jadikan teman KBR belum banyak yang familiar ya. Ada yang sudah, ada juga yang belum. Mau bawa kami ke perjalanan Pak Wandi dong, waktu awal sekali memutuskan untuk membuka Wandi Catering. Kenapa tuh tiba-tiba mau buka dan sampai sekarang bisa berdampak ke ribuan orang? Namanya Hanan Catering, Mbak. Oh, Hanan Catering? Iya, betul. Akademinya juga Hanan Academy? Iya, Hanan Academy. Jadi Hanan Catering itu saya dirikan pada tahun 2011 dan saya hijrah dari Cianjur ke Bandung hanya membawa uang 100.000 dan alhamdulillah saya bisa bertahan hampir 15 tahun di kota Bandung. Dan alhamdulillah saya sudah lulus S3 dari hasil usaha saya catering. Luar biasa. Waktu pertama kali buka memang motifnya survival? Atau dari awal selalu pengen jadi pengusaha? Survival sebetulnya Mbak. Bagaimana kita bisa bertahan di kota orang, gak punya saudara, gak punya teman, bisa bertahan dengan kondisi yang sangat kurang saat itu. Dan akhirnya saya gunakan waktu itu uang saya terakhir saya gunakan untuk nyetak brosur. Saya bagikan di lampu merah itu. Di lampu merah itu awalnya mulainya seperti itu Mbak. Masak di kamar kosan, hanya sendiri di kamar kos, pakai kompor yang subsidi pemerintah itu. Saya masak sendiri, antar sendiri, dan market sendiri gitu. Baru saya mau tanya, kan biasanya kalau status mahasiswa masak tuh yang gampang-gampang aja gitu kan ya. Betul, tapi ini apakah punya kru atau enggak, ini semua dilakoni sendiri? Sendiri. Waktu itu memang bekal saya diajarin orang tua untuk bisa masak yang dasar-dasar untuk survive hidup lah ceritanya gitu kan. Akhirnya kita memang saya sendiri punya ide, oh ya udah akhirnya catering saya tuh karena saya tidak lahir dari profesional, bukan lahir dari chef profesional, akhirnya saya namain cateringnya masakan ibu dan ternyata banyak disukain. Waktu itu konsep catering awal sekali memang catering rumahan yang biasanya kan kalau dari rumah ke rumah ada menu seminggu nih, habis itu bisa pesan gitu, terus akan berubah menunya per hari, seperti itu konsepnya? Iya betul dengan pengetahuan seadanya, nggak ada basic cooking gitu kan. Saya hanya berbekal masakan rumahan dari ibu saya, akhirnya improve terus dan alhamdulillah ya bisa ikut ke ajang-ajang catering internasional saat ini gitu. Bahkan catering kita sudah ekspor ke 10 negara. Keren. Oke. Nah ini kebetulan teman KBR yang mengikuti program Uang Bicara ini kan juga profilnya ada yang mau merintis bisnis gitu kan. Nah biasanya kalau bisnis rumahan ketika kita sudah lewat tahun pertama mau scale up lah ya bahasanya, mau lebih naik kelas, itu kan suka ada kendala-kendala. Apa yang Bapak rasain waktu itu dan gimana supaya kita bisa terus bertumbuh
sampai bahkan kirim ke daerah lain gitu. Ya, jadi up and down dalam bisnis sudah biasa gitu kan Mbak. Tapi waktu itu saya hanya bekal bagaimana bisa survive di tempat orang. Akhirnya memang kuncinya terus belajar, terus belajar, terus mengupgrade diri. Akhirnya saya kuliah S1 selesai, S2 selesai, S3 selesai, dan alhamdulillah sekarang jadi dokter catering, dan harapan saya bisa jadi profesor satu-satunya di Indonesia, profesor catering Mbak. Gitu. Jadi intinya learning to learning, belajar terus belajar tanpa henti gitu ya. Karena ketika kita bisnis dan kita stop merasa kita cukup ilmunya, maka disitulah kehancuran kita dimulai gitu Mbak. Tapi ketika kita terus belajar, mengupgrade diri, memperbaiki diri, mempelajari kompetitornya seperti apa gitu kan, perkembangannya industrinya seperti apa gitu loh Mbak. Nah, dari bertumbuh bersama usahanya ya, artinya usahanya yang tadi sifatnya survival, kemudian Pak Wandi terus belajar dari S1, S2 sampai S3 gitu ya. Di titik mana Bapak merasa perlu bikin Hanan Academy dan tujuannya apa waktu itu? Awalnya saya memang tuntutan dari S3 saya untuk pemberdayaan masyarakat Mbak. Akhirnya memang saya karena kemampuannya memang di bidang kuliner atau tata boga, akhirnya saya buka kelas lah untuk Hanan Academy ini, kelas catering. Dan ternyata peminatnya banyak. Awalnya di kota Bandung, akhirnya memang jadi di luar kota juga pada ikut gitu Mbak. Ada 5.000 UMKM yang ikut, dan kelas kita memang langsung praktek ya. Jadi rata-rata emak-emak atau ibu-ibu tuh suka kelas kita karena memang langsung jualan gitu, langsung jadi cuan gitu kan. Dan alhamdulillahnya 2024 kita dapat penghargaan presiden sebagai pemberdayaan perempuan terbaik se-Indonesia. Waktu itu wilayah mana aja Pak yang akhirnya menang penghargaan 2024? Saya mewakili Jawa Barat sih waktu itu, dan alhamdulillah memang dianggapnya program kita ini berhasil karena memang banyak orang yang memang akhirnya terbantu dan langsung jualan. Jadi baik secara ekonomi maupun secara ininya memang mereka upgrade, scale up gitu loh. Sudah berapa lulusan Pak Wandi sejak awal dibuatnya Hanan Academy? Kalau lulusan mungkin lebih dari 7.000 orang ya Mbak yang sudah lulus di Hanan Academy ini, dan alhamdulillah mereka sudah produksi di rumahnya, bahkan ada yang upgrading skill terus berlanjut, dan mereka punya toko bakery, ada punya toko roti, ada juga yang buka catering gitu loh Mbak. Oke, jadi pasti di akademi ini diajarkan skillnya memasak atau mengolah makanan begitu kan ya. Betul. Tapi ada aspek lain lagi nggak yang ditekankan dalam akademi ini supaya benar-benar bisa begitu lulus dikonversi jadi cuan, bahkan langsung buka usaha sendiri juga nih dari lulusannya? Ya, karena kebetulan memang ini akhirnya memang saya juga terutama ilmu marketingnya ya Mbak ya, karena kebanyakan orang bisa produksi tapi nggak bisa marketing. Akhirnya saya ajarin untuk baik digital marketingnya maupun di marketing offline-nya. Dan alhamdulillah sih mereka sudah berjalan sekarang. Nah, ini juga Pak Wandi buka ruang lah buat teman-teman difabel. Gimana awal mulanya kepikiran bikin program yang inklusif, dan gimana teman-teman kita juga bisa berdaya lewat programnya Pak Wandi? Ya betul. Kebetulan kalau Hanan Catering itu 90%-nya karyawannya difabel Mbak. Jadi memang saya memberdayakan difabel. Awalnya kita memperkerjakan 1, terus 2, 3, alhamdulillah sekarang udah mulai banyak. Dan akhirnya saya memang membuka inisiatif untuk membuka pelatihan, karena saya lihat mereka tuh pada prinsipnya berbakat, tapi yang penting harus difokuskan gitu ya. Dan harapan saya mereka bisa mandiri dan bisa produksi. Jadi kayak kita snack box-nya dari produk-produk anak difabel gitu kan. Jadi termasuk yang Hanan Catering yang di Jakarta juga banyak difabel Mbak. Jadi kami berharap tuh ya, saya makanya lebih seneng sekarang ini lebih dipanggilnya social planner daripada entrepreneur gitu loh.
Kalau social planner ada nilai plus-nya Mbak. Keren, ya betul berdampak. Kita juga harus pikirkan ya gimana bisa mandiri terus menerus ya jangka panjang gitu. Nah, ada penyesuaian atau metode khusus nggak supaya teman-teman difabel ini juga nyaman dan akhirnya berani mandiri gitu? Ya, beberapa difabel, koki-koki saya tuh difabel Mbak. Jadi ternyata mereka kalau kita asah, mereka tuh masaknya dengan hati, penuh cinta gitu. Akhirnya pesan ini tersampaikan, bahkan kementerian-kementerian sekarang udah mulai masuk Mbak, menggunakan produk Hanan Catering ini. Dan ternyata saya juga amazed ya, karena saya pikir dengan keterbatasan mereka tuh kita susah untuk ngebangun gitu ya Mbak ya. Ternyata mereka tuh sangat mudah diarahkan karena mereka sangat appreciate ketika dikasih ruang gitu loh Mbak. Akhirnya difabel mereka sendiri kan difabel sendiri kan spektrumnya juga banyak ya Pak Wandi. Jadi teman-teman difabel yang seperti apa yang tetap bisa berdaya dan sesuai nih peruntukannya? Kalau di kita banyaknya tuna wicara, tuna rungu Mbak. Ada tuna grahita juga. Tuna grahita hanya beberapa yang biasanya dia yang pekerjaannya nggak terlalu berat gitu ya. Terus kalau sekarang ini kita di Jakarta pelatihan rutin dengan ini Mbak, Perhimpunan Jiwa Sehat. Karena ternyata yang mental illness atau bipolar tuh juga sekarang dikategorikan difabel gitu kan Mbak. Jadi kita karyakan mereka untuk kayak live, bisa jualan, bisa ini gitu loh Mbak. Terus kita kemarin pelatihan untuk pastry bakery, mereka bisa jualan, mereka bisa buka booth atau kemarin kita kerjasama kalau di Tangerang tuh jadi dikasih booth buat jualan gitu Mbak. Jadi mereka bisa langsung jualan. Harapan kita bisa membantu itu gitu. Karena program akademinya ini berlangsung berapa lama nih Pak Wandi? Kalau biasanya kita kalau ada program short term yang seminggu selesai, ada program yang termasuk long term 3 bulan selesai. Jadi saya senang dengan dunia yang saya geluti saat ini. Kenapa? Karena orang yang tidak bisa bikin roti 7 hari jadi ahli roti gitu loh. Wow. Dan bisa jualan gitu kan. Kan kalau kuliah bisa bertahun-tahun kan. Saya merasa lembaga saya ini memang tepat untuk masyarakat, pemberdayaan masyarakat gitu Mbak, karena cuman 7 hari orang bisa jualan pastry, bakery, bisa jualan catering gitu kan, bisa ada juga barista, kita pelatihan barista Mbak buat anak-anak difabel, jadi mereka bisa bikin kopi, bikin jus, bikin aneka minuman gitu. Nah, ada nggak dari seluruh peserta yang sudah ikut, walaupun ini udah mencapai 7 ribuan lebih gitu ya, cerita yang tak terlupakan lah dari lulusannya? Ya banyak ya kita yang memang dari kita buka kayak kita dapat penghargaan, itu yang memang unforgettable moment ya istilahnya tuh. Terus kayak momen-momen ada acara kalau anniversary itu kita kumpul ribuan orang, dari mereka tuh kita bikin hasil karya kayak kemarin olahan tumpeng gitu yang mereka dilombakan, terus ada juga yang ikut lomba-lomba internasional gitu loh Mbak. Itu sih. Kalau lomba internasional tuh biasanya menu apa yang dilombakan, kompetisinya di negara mana gitu ya, terus apa yang membuat misalnya lulusan dari Hanan Academy ini tuh bisa jadi juara atau terlihat prestasinya? Biasanya kalau kita bawa yang khas dari Jawa Barat Mbak, jadi bagaimana memodifikasi makanan tradisional jadi modern dan memang disukai. Kan belakangan ini kayak kemarin kita bikin pizza ubi, jadi pizza dari ubi gitu, nggak pakai tepung. Jadi kan selama ini anak-anak tuh nggak suka makan ubi kan, tapi dibikin pizza mereka mau makan gitu loh Mbak. Oke, jadi sebenarnya ini lebih ke modifikasi dengan menu yang sudah umum ada, utamanya di wilayah Jawa Barat, kemudian dimodifikasi, kemudian dikompetisikan gitu ya. Betul. Kalau di Hanan Academy sendiri tuh bayar nggak sih? Dan untuk program difabel apakah bayar juga? Itu free, totally free Mbak. Program kita memang nggak?
Enggak sih, siapapun yang ini boleh ikut. Bahkan ada juga yang yang benar-benar tuna grahita gitu yang pakai kursi roda juga boleh ikut. Tapi kita ajarin yang kecil-kecil gitu Mbak, yang nggak terlalu berat. Dan ini benar-benar totally free karena memang kita sosial ya. Jadi saya memang pakai dana-dana CSR dari perusahaan saya sendiri gitu. Luar biasa. Nah ini pembukaan, saya bilangnya mungkin bootcampnya gitu ya, atau pelatihannya ini setahun sekali atau setiap quarter tuh selalu ada? Ada. Kita tiap hari ada pelatihan Mbak. Jadi macam-macam. Sekarang nambah ada pelatihan MUA. Kita kemarin yang difabel bisa juara MUA gitu nasional gitu loh Mbak. Kita ada pelatihan jahit, kita ada pelatihan digital marketing, ada public speaking. Kita mulai banyak sekarang. Tidak hanya kuliner, karena saya pikir pelatihan ini sangat efektif ya. Orang 7 hari sudah bisa, kalau digital marketing udah bisa ngonten lah minimal gitu kan. Wow, gitu. Jadi sebenarnya keahliannya tidak semata untuk yang hubungan dengan tata boga gitu kan ya? Iya, sekarang udah mulai memperluas bidangnya, karena saya lihat difabel sendiri juga banyak yang bakatnya macam-macam ya Mbak ya. Jadi akhirnya kita ada yang lukis, ada yang juga kita ajarin untuk seni musik atau tari gitu kan. Wow. Ini tadi sepertinya sempat tersendat waktu kita awal ngobrol. Memutuskan membuka akademi tahun berapa tadi, Pak Wandi? 2022, waktu itu pandemi ya. Pandemi udah mulai selesai, dan akhirnya waktu itu kan orang susah nyari pekerjaan, orang susah nyari mau ngapain gitu kan ya. Setelah pandemi ini akhirnya memang setelah saya buka kelas ini banyak yang terinspirasi untuk kayak bikin makanan sehat. Kita juga ada catering makanan sehat gitu Mbak, yang healthy food gitu kan. Karena waktu itu catering healthy food sangat digandrungi gitu ya. Jadi ini jadi bisnis momen gitu kan. Terus kayak buat buat yang gluten free gitu-gitu loh. Akhirnya memang termasuk yang buat difabel juga kita ajarin untuk bisa survive jualan. Waktu itu saya kepikirannya momennya pas untuk jualan gitu, baik online maupun offline gitu Mbak. Oke. Nah ketika kita bicara social entrepreneurship gitu, itu kan kalau tadi Pak Wandi bilang biasa sekarang sudah bekerja sama dengan korporasi dapat dana CSR untuk bantu akademi. Tapi kalau dari sisi bisnisnya Pak Wandi sendiri dengan cateringnya, berapa persen yang digelontorkan nih untuk akademi supaya terus berputar? 90%-nya dari perusahaan kita Mbak. Wah. Benar-benar muter di situ, oke. Iya, karena harapan saya memang konsepnya lebih ke jariah ilmu, bagaimana ilmu kita bermanfaat, dan alhamdulillah banyak yang terbantu dengan program ini, dan terutama yang banyak ibu-ibu rumah tangga yang kena PHK suaminya, atau memang KDRT korban gitu ya, maksudnya akhirnya mereka bisa survive, bisa jualan, bisa berkarya lah intinya gitu kan. Waktu tadi dibuka 2020. Kebetulan kalau di Jawa Barat ini saya juga kerjasama sama Sekolah Perempuan Jawa Barat Mbak. Jadi banyak sekolah terutama di Jawa Barat ini ya itu korban KDRT, terus kayak suaminya kena PHK gitu Mbak. Akhirnya saya melatih ibu-ibu yang memang diberdayakan lah intinya. Jadi yang tadinya suaminya nggak bekerja akhirnya bisa usaha gitu. Wow, salut. Tadi dikatakan kan 2022 ini dimulai ya akademinya. Apakah sedari awal sudah langsung dengan teman-teman difabel juga? Iya, karena memang dari awal itu justru kebalik. Saya itu udah punya karyawan difabel Mbak. Oh, oke. Jadi Hanan Catering itu memang karyawannya udah difabel, hampir semua difabel dan anak yatim jalanan gitu ya. Makanya jangan heran kalau ke Hanan Catering banyak yang bertato, banyak yang
Ini karena memang kita memberikan kesempatan yang sama kepada yang kurang beruntung di bidang pendidikan lah gitu ya. Tapi pada prinsipnya mereka ternyata kalau diarahkan tuh juga baik gitu lah Mbak. Akhirnya loyal juga gitu kan. Akhirnya memang saya melihat potensi-potensi itu yang tidak dilihat dari perusahaan-perusahaan. Oh ternyata anak jalanan kalau dikasih kesempatan juga bisa baik kok gitu loh. Intinya gitu lah. Bisa nurut kok gitu kan. Terus anak-anak difabel juga ternyata tidak merepotkan kok. Mereka malah appreciate banget terhadap kita gitu loh Mbak, karena mereka ngerasa dirangkul, merasa diberikan tempat, merasa diberikan effort gitu ya. Akhirnya mereka tuh ya istilahnya tuh feedback ke kitanya luar biasa gitu loh Mbak. Wow, ini berarti juga tidak ada rentang usia maksimal ya, artinya dari muda sampai yang sudah senior juga bisa ikut ya? Ada, kita bahkan ada yang 60 tahun karena mereka nggak mau pikun gitu ya, jadi mereka pengen dipekerjakan gitu supaya ada kegiatan gitulah, supaya harapan kita sih memang kalau saya sendiri ya bagaimana kita istilahnya seberapa besar sih manfaat kita untuk orang banyak ya, ketika akhirnya S3 saya penelitiannya tentang bagaimana kita jadi dokter itu bukan tentang penelitian kita, tapi seberapa besar manfaat kita buat orang banyak gitu kan. Selain di Bandung, Jakarta ada di kota lain juga kah Pak Andi? Kita biasanya roadshow, kemarin ke Batam, ke Kalimantan, ke Jogja, ke Malang juga gitu Mbak. Kita biasanya beberapa ada yang program lokal, ada program yang memang kita roadshow ke beberapa kota sih. Dan ketika roadshow ke beberapa kota berarti tipe yang short term. Apakah dalam hal ini seminggu di satu titik di satu paling kota? 3 sampai seminggu gitu Mbak. Oke. Nah, tadi kita udah bahas yang keren-keren gitu ya. Tapi kan dalam menjalaninya pasti ada tantangan. Ada juga nggak tantangan yang Pak Wandi rasakan selama dari 2022 ya sampai sekarang? Sebetulnya banyak, karena kepala orang beda-beda ya Mbak. Ada yang memang memandangnya sampai akhirnya waktu itu saya ada yang bilang, oh Pak Wandi ini memanfaatkan UMKM gitu loh. Lah gimana ceritanya gitu kan, saya bilang. Saya kasih ilmu gratis, saya kasih makan gratis, karena setiap pelatihannya biasanya dikasih makan tuh Mbak. Kita kasih makan gratis dan kita bisa, maksudnya dalam arti bisa konsultasi gratis anytime gitu loh. Kadang-kadang ibu-ibu ada yang nanya, kalau 200 porsi itu dagingnya berapa kilo sih, ayamnya berapa kilo sih gitu. Saya masih layanin untuk konsultan itu Mbak. Jadi akhirnya juga saya waktu itu sempat shock culture ya, karena kita sebagai pengusaha tiba-tiba menolong banyak UMKM juga. Ya mohon maaf ya Mbak, ada yang memang tahu terima kasih dan berterima kasih, ada yang memang malah nyari kekurangan kita untuk menjatuhkan kita gitu. Wow. Itu mitigasinya gimana tuh Pak Wandi? Ini kan dari perspektif brand awareness ya, biar jaga namanya tetap baik gitu. Iya, awalnya memang saya juga sempat jadi pusing dengan drama-dramanya mama yang rempong gitu ya Mbak. Tapi pada akhirnya saya kembalikan lagi ke tujuan awal, karena ini memang sosial, saya memang niat dengan tulus hati membantu gitu kan. Jadi yang memang mau saya bantu ya monggo, kalaupun enggak ya istilahnya saya tidak memaksa untuk di komunitas saya gitu kan Mbak. Akhirnya rulesnya kita kembalikan ya memang kita niatnya lillahi ta'ala gitu kan, membantu karena Allah gitu kan. Jadi akhirnya ke arah situ sih. Awalnya saya sempat apaan nih, kok kita bantu tapi kok jadi kayak beberapa orang malah berbalik negatif ke kita gitu Mbak. Tapi akhirnya ternyata banyak orang yang malah lebih positif sama kita. Cuman kenapa kita fokus ke yang negatifnya gitu kan Mbak. Akhirnya ya kita tidak hiraukan gitu loh Mbak. Karena ternyata kan betul, buang energi, buang wasting time lah, ngurusin yang memang akhirnya memang kalau di kita kan memang pasti gitu ya Mbak.
ketika program apapun sebagus apapun tetap ada ada hatersnya, ada yang nggak sukanya gitu. Setuju. Kalau dari sisi bisnis ini sendiri ya, apalagi ini kan catering, apa sih sertifikasi yang harus dipunyai walaupun kita misalnya awalnya membuka dari skala perumahan supaya tidak keracunan, supaya kalau kita memang membungkusnya dalam kemasan itu nggak cepat basi. Apa sih yang harus kita pahami? Soalnya kan ini jasa dan hubungan dengan makanan ya. Betul, saya juga khawatir dengan kondisi saat ini, kondisi yang makan gizi gratis itu karena banyak pengusaha-pengusaha catering yang tiba-tiba bermunculan. Yang basically bukan experience-nya di catering, Mbak. Karena saya kemarin juga saya sampaikan sebenarnya kekhawatiran itu pasti. Kenapa? Karena mengolah makanan ribuan itu nggak gampang. Butuh teknik, butuh istilahnya tuh butuh experience yang kuat gitu ya Mbak. Karena mengolah makanan ribuan atau bahkan 4.000 itu bagi kita yang udah expert di catering aja tuh harus hati-hati gitu loh. Karena salah sedikit, timingnya salah, pasti basi. Pasti keracunan pangan. Kalau kita nggak cuci bersih, pasti juga. Makanya saya sekarang lagi mengedukasi ke daerah-daerah untuk keamanan pangan, untuk hygiene sanitasi, untuk HCCP-nya kita ajarin gitu loh. Terutama teknik pengolahan pangan, karena pengolahan pangan yang kita misalkan masak di rumahan 10 porsi sama ribuan kan beda ya Mbak. Ada tekniknya. Yes. Karena kalau buat orang yang baru mengenal catering, itu pasti akan kewalahan. Pasti tidak akan tertangani. Kenapa? Karena perlu teknik tingkat tinggi, sekalipun chef hotel atau chef restoran, begitu dapat orderan 4.000 belum tentu dia bisa nanganin. Ini perlu penanganan khusus orang catering. Karena kalau orang catering udah terbiasa dengan ribuan porsi. Makanya kita bukan membandingkan grade kita gitu ya, tapi speknya koki catering sama koki hotel sama koki resto itu beda. Kita pernah coba pakai koki-koki resto atau hotel, begitu produksi ribuan juga keteter mereka, karena nggak biasa dengan ritme yang ribuan begitu gitu ya. Ada nggak sih sertifikasi yang harus diambil nih biar bisa memanage skala seperti itu? Ada. Yang pertama harus punya sertifikasi penjamah makanan. Bagaimana itu pengetahuan dasar orang ketika mau belajar catering itu harus belajar penjamah makanan. Nanti di penjamah makanan itu ada termasuk ada bagaimana kontaminasi dari lalat, dari tikus, dari serangga lainnya gitu ya. Itu diajarkan. Dan bagaimana best before makanan itu, umur makanan tuh beda-beda kan Mbak. Umur daging beda, umur ayam beda, umur sayuran beda gitu loh Mbak. Nah, yang tidak banyak dipahami banyak orang, mereka tuh tidak mengetahui umur makanan itu harus berapa jam sih sebetulnya. Anggap kalau di misting gitu loh Mbak, di boxnya itu. Kan kita harus paham dan banyak pengusaha-pengusaha yang sekarang ini mendadak jadi catering tuh tidak paham umur makanan di box itu tidak boleh lebih dari 6 sampai 8 jam. Nah, itu yang sekarang akhirnya jadi dilema, banyak yang terkontaminasi atau banyak yang keracunan gitu lah Mbak. Karena ilmu tentang keamanan pangannya masih kurang saya lihat. Berarti ada sertifikasi khusus penjamah makanan. Saya juga baru belajar. Nah, kedepannya ada rencana pengembangan apa nih? Apakah kelas online, memperluas lagi? Tadi kalau di akademi kan tidak hanya belajar boga, ada yang belajar make up, belajar digital marketing, apalagi nih next-nya?
Ya, harapan saya memang saya membuat program yang lebih nasional ya, artinya bisa bermanfaat lebih banyak orang lagi, Mbak. Sementara ini kan kelas kita offline. Harapan kita memang kita akan adakan kelas online, terutama di bidang boga ini saya pengen kasih ilmunya semua, karena saya punya 15 buku tentang tata kelola catering sampai ke manajemen catering, ada 15 buku yang kita terbitkan dan harapan saya ilmu saya bisa kita bagi di forum yang memang orang yang mau tertarik untuk di bisnis kuliner gitu. Untuk program khusus di Fabel ada lagi perluasannya? Ya, kita kemarin mau kerja sama di Snaker Tangerang, juga ada difabel seluruh Tangerang yang memang butuh perhatian khusus, pengen mandiri baik secara ekonomi maupun secara sosialnya gitu ya. Jadi kita kemarin bikin pelatihan dan langsung kewirausahaan bagaimana difabel ini bisa punya usaha gitu. Itu juga yang akan kita terapkan di kota-kota lain. Jadi concern kita memang bagaimana membina difabel ini bisa produktif gitu, Mbak. Nah, kalau tadi kan sudah ada beberapa kolaborasi ya dengan kementerian, tapi kalau boleh request nih sama pemerintah, bantuan apa nih yang kiranya diperlukan nih biar Pak Wandi dan sosok-sosok Pak Wandi lainnya yang mau bantu teman-teman difabel bisa jauh lebih berdampak lagi? Ya, baik. Harapan saya sebetulnya kita pengennya disupport baik secara sarana prasarana, karena jujur kita sarana prasarana juga masih seadanya karena memang pakai dana CSR sendiri gitu ya. Jadi harapan saya pemerintah juga membantu untuk concern bagaimana pemberdayaan masyarakat ini menyentuh langsung ke dasarnya lah, istilahnya ke titik dasar. Dan saya rasa pelatihan yang seperti ini memang pendidikan vokasi ini saya melihat bagaimana Cina maju karena ternyata pola pendidikannya berubah ke vokasi. Jadi lebih ke praktek langsung ini gitu, bagaimana di Cina itu anak kecil sudah diajarkan memasak gitu kan ya. Jadi harapan saya ternyata betul dengan pendidikan vokasi kita dengan program short term tapi sangat efektif untuk langsung ke dunia usaha gitu ya. Kita pengen memberdayakan masyarakat supaya masyarakatnya benar-benar bisa berdiri, mandiri, tangguh gitu ya. Jadi dengan lewat pendidikan vokasi ini saya yakin masyarakat yang tidak punya skill atau tidak memahami skillnya apa bisa kita latih dan bisa menghasilkan dan minimal siap kerja. Sepakat. Apalagi di ekonomi yang kayaknya lagi menantang ini, kita langsung punya skill yang terkonversi menjadi cuan, gitu ya Pak Wandi. Pak Wandi, terima kasih banyak. Ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman KBR? Kalau mau kontak atau mau menawarkan kerjasama, ini bisa hubungin kemana? Boleh, kalau mau konsul atau mau kerjasama atau mau sekedar sharing, boleh ke nomor saya ya langsung 0817 690 6680. Jelas ya, Mbak? Mantap. Teman KBR langsung punya nomor kontak. Jadi kita ajarin cara membuat dapur dari dapur rumahan sampai dapur industri gitu. Keren. Wandi, terima kasih banyak. Hatur nuhun. Sudah mau berbagi dari Bandung. Sampai ketemu lagi ya. Siap, makasih.